Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, pada kesempatan sore ini adalah hari ketiga dari kelas Biro Jodoh Rumah Iso untuk persiapan rekan-rekan sekalian memahami hukum nikah, mulai dari proses perjodohan, ya, terus ta'aruf, nazar, hingga naik pelaminan, menikah, sampai nanti pada persiapan menjadi suami istri, ayah bunda, dan menata rumah tangga. Baik, kita lihat pada sore ini tentang kriteria ta'aruf. Setelah sebelumnya kita bahas secara global, kiat-kiat mencari jodoh impian, ya. Kiat-kiat mencari jodoh impian, yang tentu yang kita pelajari kemarin tentang comblang, ya, yang jadi comblang atau biro jodoh, kita masuk di dalam perantara ini untuk mencari jodoh impian. Ada 10 kiat kemarin yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita lihat secara lebih detail kriteria ikhwan, akhwat yang dipilih, atau kriteria calon pasangan yang dipilih. Untuk kriteria akhwat, sini ada 5 poin penting yang kita sebut di sini, ya. Pertama, memiliki agama, manhaj, dan akhlak yang baik. Ya, memiliki agama, manhaj, dan akhlak yang baik. Lalu selain taat beragama, juga cantik, berasal dari keturunan terhormat, dan kaya. Yang kedua. Terus yang ketiga, penuh kasih sayang. Yang ketiga itu penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ya, penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang keempat, subur. Ya, subur. Terus yang kelima, taat dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita lihat memilih yang baik agama, cantik, berasal dari keturunan terhormat, dan kaya tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, 4 hal. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ini sebenarnya hadis ini sudah kita sebut sebelumnya, ya. Jelas wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang kita sudah sebut sebelumnya itu di saat 12 pertimbangan untuk menikah, ya. Apa saja 4 hal ini? Itu karena 4 hal, yaitu karena hartanya, 5 liha, wali hasabiyah, karena kedudukannya, itu strata sosialnya,
wali jamaliha wa jamaliha, yaitu kecantikannya, wali diniha, dan faktor agamanya. Lantas Nabi SAW memberikan saran, fasfar bizatiddin. Ya, fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, taribat yadak. Maka engkau nantinya akan menuai keberuntungan. Ya, engkau akan menuai apa? Keberuntungan. Nah, walaupun kemarin ya kita sudah sebut memilih yang berparas cantik masih boleh, tapi di sini Nabi SAW yang tegaskan yang baik agamanya, ya. Jadi di sini ingat, yang baik agama itulah yang dijadikan prioritas. Ya. Perhatikanlah kisah berikut ini, ya, kisah berikut yang menunjukkan keberuntungan memilih wanita karena agamanya. Ini dikisahkan dalam Hilyatul Auliya. Hilyah al-Auliya karya Abu Nuaim wa Tabaqah al-Asfiya. Hilyah al-Auliya wa Tabaqah al-Asfiya. Yahya bin Yahya an-Naisaburi ya, mengatakan bahwa beliau berada di dekat Sufyan bin Uyainah. Ketika ada yang menemui Ibnu Uyainah lantas berkata, "Wahai Abu Muhammad," Abu Muhammad yaitu sini nama kunyah dari Ibnu Uyainah. "Aku datang ke sini dengan tujuan mengadukan fulanah." Itu maksudnya adalah istrinya sendiri, yang mengadukan istrinya. "Aku adalah orang yang hina di hadapannya." Beberapa saat lamanya Ibnu Uyainah menundukkan kepalanya. Ya, ketika mendengar curhat tadi ya, ketika beliau telah mendekatkan kepalanya, beliau berkata, "Mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan." Nah, ini kalimat tanya ya. Dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan? Nah, terus orang yang tadi bertanya, "Benar wahai Abu Muhammad." Dia benarkan perkataan dari Ibnu Uyainah. Tegas orang tersebut. Kemudian Ibnu Uyainah rahimahullah lantas berkata, "Man dzaba ilal izzi ubtuliya bidzulli wa man dzaba ilal mali ubtuliya bil faqri wa man dzaba ilad dini yajma'allahu lahul izza wal mala ma'ad din." Siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, artinya karena mengincar kehormatan saja, maka suatu saat ia akan hina. Siapa yang menikah karena mencari harta, maka suatu saat ia akan miskin. Namun siapa yang menikah karena faktor agamanya, maka akan Allah kumpulkan. Maka Allah akan kumpulkan untuknya harta dan kehormatan di samping agamanya. Coba lihat dia kalimatnya ya. Kalau mengincar kehormatan, maka suatu saat akan hina. Kalau menikah itu lantaran harta, ingat suatu saat akan miskin. Namun kalau menikah karena faktor agama, maka nanti harta dapat, ya, kehormatan dapat, di samping agama juga dapat. Nah, lalu beliau kisahkan gini. Ibnu Uyainah rahimahullah mulai bercerita. Kami adalah 4 laki-laki bersaudara. Ada situ Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri, yaitu Ibnu Uyainah. Muhammad adalah kakak yang paling sulung, yaitu yang tertua, sedangkan Imran adalah yang paling bungsu. Ya, sedangkan aku, berarti Ibnu Uyainah itu di tengah-tengah. Nah, ketika Muhammad itu hendak menikah, ia berorientasi pada kehormatan. Dia menikah dengan perempuan, ya. Dia menikah dengan perempuan yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dirinya. Pada akhirnya ia menjadi orang yang hina. Muhammad tadi yang kakak sulungnya itu ya. Terus
Sedangkan Imron ketika menikah berorientasi pada harta. Karenanya dia menikah dengan perempuan yang hartanya lebih banyak dibandingkan dirinya. Jadi dia menikahi wanita sugih, wanita kaya. Ternyata pada akhirnya ia menjadi orang miskin. Nah, keluarga istrinya, ternyata nih ya, keluarga istrinya merebut semua harta yang ia miliki tanpa menyisakan untuknya sedikit pun. Maka aku penasaran, ingin menyelidiki sebab terjadinya dua hal ini. Nah, tak disangka suatu hari Ma'mar bin Rashid datang. Aku lantas bermusyawarah dengannya. Kuceritakan kepadanya kasus yang dialami oleh kedua saudaraku, yaitu tadi Muhammad dan Imran. Nah, lantas Ma'mar menyampaikan hadis dari Yahya bin Ja'da dan hadis Aisyah. Hadis dari Yahya bin Ja'da adalah sabda Nabi SAW yang tadi kita bahas ya. Wanita itu dinikahi, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, sedangkan hadis dari Aisyah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'dhamu nisa'i barakatun, aisaruhunna mu'natun." Ingat ini kecamkan baik-baik yang kalimat ini ya. Mudah-mudahan para ikhwan akhwat ini sambil dengar menyimak baik-baik yang poin ini. Perempuan yang paling besar berkahnya, artinya yang menuai berkah paling banyak adalah yang paling ringan biaya pernikahannya. Ya. Yang paling ringan apa? Biaya pernikahannya. Nah, dua hadis ini dibawakan oleh Ma'mar tadi. Hadis yang dari Aisyah tadi, riwayat Ahmad, menurut Suhaib al-Arnaud, sanad hadis ini dhaif. Lalu lihat kalimat selanjutnya ya. Aku sendiri memilih yang bagus agamanya dan memperingan biaya pernikahan. Karena mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah mengumpulkan padaku kehormatan, ya, harta, dan agama sekaligus. Ini kembali ke perkataan Ibnu Uyainah di awal tadi. Karena dia memilih agama. Ya walaupun mungkin fes kurang, ya, kehormatan mungkin tidak dia dapati, kedudukan yang mulia dari calonnya yang perempuan tidak dia dapati. Atau ini bukan orang yang kaya-kaya juga ya, namun karena dia prioritaskan agama maka dia dapati semuanya. Akhirnya nanti dia makin mulia, harta juga dapat, agama tetap dapat juga. Nah, poin di sini yang perlu ikhwan dan akhwat perhatikan ya. Karena ini dalam proses perjodohan nanti kita akan diskusi dengan Bunda Rizky, itu akan kita lihat langsung bagaimana ikhwan-ikhwan ini pokoknya saya mau cari yang cantik ayu pokoknya. Itu dulu dibela-belain gitu loh. Tolong nanti, iya itu jadi prioritas bisa saja ya, tapi ya tetap ujung-ujungnya prioritaskan yang bagus agama. Nah, ini saya akan jelaskan yang di sini poin pentingnya lagi. Ini bagus agama di sini, ini pengaruh akidah dan manhaj ya. Nanti ikhwan akhwat bisa perhatikan surat Al-A'raf ayat 58. Surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Saya perhatikan di sini permisalan ayat yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana saja. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, dalam tafsir Al-Mukhtasar, halaman 158 disebutkan gini. Ini menjelaskan ayat tadi ya. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanamannya secara baik dan sempurna dengan izin Allah.
Ya, tanah yang baik akan menumbuhkan tanamannya secara baik dan sempurna dengan izin Allah. Begitu pula orang yang beriman akan mendengarkan nasihat dan mendapatkan manfaat darinya, kemudian menghasilkan amal perbuatan yang baik. Sedangkan tanah yang gersang dan tandus tidak akan menumbuhkan tanamannya kecuali dengan susah payah dan tidak baik. Nah, lihat ya, tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik juga. Sedangkan tanah yang gersang dan tandus tidak akan menumbuhkan tanaman yang bagus, kecuali dengan susah payah dan tidak baik gitu. Nah, begitu juga dengan orang yang kafir, tidak akan mendapatkan manfaat dari nasihat yang diterimanya, sehingga tidak menghasilkan amal perbuatan yang baik dan bermanfaat. Nah, ini namanya pengaruh iman di sini ya, ikhwan akhwat. Jadi dari iman yang terbangun dalam hati dengan baik akan menghasilkan tingkah laku kita yang baik juga gitu. Akhlaknya baik. Ya. Bermuamalah dengan orang baik, lain juga baik. Ya. Terus bagaimana contoh-contoh yang beragam dan indah itu kami memberikan bukti-bukti dan argumen-argumen yang beragam untuk membuktikan kebenaran bagi orang-orang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga mereka tidak mengingkarinya dan senantiasa patuh kepada Rabb mereka. Nah, sekarang prinsip akidah dan manhaj yang perlu diperhatikan di sini. Ini poin-poin penting ya. Saya rangkum jadi 10 poin. Ini saya kembangkan dari kitab akidah Syarh Sunnah. Saya punya penjelasan panjang lebar di website rumaiso.com. Antum semua bisa gali di situ. Ya, ini pembahasan akidah atau manhaj. Pertama, prinsip akidah dan manhaj yang perlu diperhatikan adalah satu, benar dalam beriman kepada Allah. Mencakup, mengimani rububiyah, itu perbuatan Allah. Allah itu pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Juga mengimani rububiyah, itu ibadah hanya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Dan mengimani seluruh nama serta sifat Allah sesuai yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa menolak, mengubah dan tanpa menyamakan dengan makhluk. Ya, tanpa menyamakan dengan makhluk. Nah, ini poin penting, ini terkait beriman kepada Allah. Dan ini bagian dari rukun iman ya. Terus yang kedua, benar dalam beriman kepada rukun iman lainnya, yaitu secara umum ya, kita imani secara global dulu ya, baru nanti rincian-rinciannya, yaitu kepada malaikat, kitab Allah itu ada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya diimani, para rasul, hari akhir itu mulai dari kejadian-kejadian dari alam kubur, meninggal dunia, alam kubur, sampai nanti masuk surga, masuk neraka. Serta beriman kepada takdir yang dirasakan baik dan buruk. Nah, itu juga diimani, beriman kepada takdir. Nah, secara umum, seorang muslim harus mengimani itu. Terus yang ketiga, iman itu, ini prinsip akidah dan manhaj lagi ya. Iman itu keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan amal dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang lantaran maksiat. Ya. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang lantaran maksiat. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Bukan makhluk. Bukan ciptaan Nabi Muhammad maupun Jibril. Ya, Al-Quran itu kalamullah. Jadi tidak seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad, itu cuma produk orang Arab saja. Bukan. Terus yang kelima, prinsip akidah dan manhaj lagi adalah meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Lalu kalau yang mengingkari di sini ini seperti aliran Mu'tazilah ya.
Dan kalau yang muncul belakangan itu seperti yang ada pada Hizbut Tahrir, karena menganggap hadis membicarakan siksa kubur itu hadis ahad sehingga ditolak. Ini pemahaman keliru dari Hizbut Tahrir. Ya, lalu meyakini surga dan neraka sudah ada gitu. Dan sebagai balasan untuk orang yang bertakwa dan ahli maksiat. Surga untuk orang yang bertakwa dan neraka ya, untuk ahli maksiat. Dan surga sebagai balasan untuk orang yang bertakwa dan neraka untuk ahli maksiat. Ya. Dan neraka untuk orang-orang kafir. Terus yang keenam, ini juga mesti diyakini. Allah itu memiliki sifat ulu, maha tinggi. Allah di atas arsy-Nya. Kalau perkataan dari Imam Al-Muzani, ya, dalam syarh sunnahnya beliau katakan, Allah itu alin ala arsyihi. Allah itu maha tinggi, Allah di atas arsy-Nya. Terus Allah itu dekat pada semua makhluk dengan ilmunya. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Bukan zat Allah yang berada di mana-mana. Gitu. Namun ilmu Allah yang berada di mana-mana. Allah bukan di dalam hati dan bukan diyakini pula Allah itu ada tanpa tempat. Nah ini makanya di Biro Jodoh Rumaiso waktu pertanyaan seputar agama disodorkan di form Biro Jodoh, nah ini pertanyaan ini muncul karena kita dapat tahu pemahaman seorang itu masih awam ataukah tidak, dan tidak mengetahui pemahamannya benar dari akidah ini. Terus yang ketujuh, setiap muslim diperintahkan taat kepada pemimpin. Dilarang memberontak, khuruj, ya, dilarang memberontak atau khuruj. Ya, bahkan tetap ditaati itu pemimpin tadi walaupun zalim. Ya, tetap ditaati. Kemudian di sini juga diingatkan setiap muslim menasihati pemimpin tidak terang-terangan. Ya, tidak lewat demonstrasi dan semacamnya. Ya. Jadi kalau prinsip yang benar ya bukan jadi ahlu demonstrasi ya. Ini dipahami lagi karena ini sikap kepada pemimpin. Ya, tetap kita doakan kalau yang keliru dinasihati, namun tidak dengan terang-terangan gitu, dengan empat mata. Gitu. Dan prinsip yang lainnya lagi yang kedelapan, prinsip akidah dan manhaj, tidak boleh asal-asalan mengkafirkan seorang muslim. Kalau dulu kita lihat ada Lemkari, ada LDII, ada NII itu ya saat ini ya. Yang pemahamannya hampir sama juga dengan pemahaman ISIS, nah itu. Mudah mengkafirkan seorang muslim. Sehingga dikatakan darah mereka halal gitu. Terus yang kesembilan, ini sikap pada sahabat dan Rasul SAW yang mencintai Nabi SAW dan para sahabat. Termasuk juga Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Konsekuensi dari cinta ini adalah ittiba pada Nabi SAW, yaitu mengikuti petunjuknya, meninggalkan bid'ah, ajaran yang tidak ada tuntunan. Jadi benar-benar dia ikuti tuntunan Nabi SAW. Kalau Nabi tidak lakukan, ya tidak dia lakukan. Jadi tidak asal-asalan ikutan tradisi gitu. Ya, masyarakat selamatan kematian dia ikut-ikutan, enggak. Dia punya prinsip di sini. Disertai mengikuti jalan hidup para salaf. Konsekuensi dari tadi ya, mengikuti jalan para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Konsekuensinya pula meninggalkan fanatik mazhab. Mazhab boleh dipelajari, namun cuma sekadar membantu, memudahkan untuk memahami dalil. Bukan berarti kita kultuskan ulama mazhab, bukan. Ini keliru. Fanatik mazhab itu bagaimana? Pokoknya bela pendapat mazhab mati-matian. Pokoknya Syafi'i yang paling benar, Hambali paling benar gitu, bukan. Kalau keliru ditinggalkan gitu. Ikuti pendapatnya boleh. Tapi selama tidak bertentangan dengan dalil. Kalau bertentangan dengan dalil, jangan unggulkan mazhab. Ya, konsekuensinya pula meninggalkan fanatik mazhab, fanatik kelompok, atau fanatik golongan. Ya, fanatik kelompok atau fanatik golongan. Nah,
Ini perlu diingatkan itu. Ini prinsip dari akidah juga ya. Kemudian ke-10, tidak hanya berakidah. Nah, ini penting nih. Ngaji mesti tahu juga ini. Karena dalam kitab akidah seperti Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, ada di Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah ya. Itu katakan prinsip ini harus ada ini. Tidak hanya berakidah, tetapi rajin beribadah, menaikkan yang wajib dan sunnah berarti ya. Sunnah dijaga juga. Dia jadi orang yang gemar yang wajib, ya gemar lakukan sunnah juga. Jadi bukan hanya pentingkan puasa Ramadan saja, puasa sunnah dia giat. Bukan hanya pentingkan sholat 5 waktu saja, dia usahakan berjamaah di masjid, laki-laki. Tanda itu laki-laki yang semangat juga. Ya, dapat ditahu dari prinsip ini. Dia itu laki-laki yang benar enggak ya? Lihat sholat dia, sholatnya di mana gitu. Dan memiliki akhlak yang mulia. Ini kalau disebutkan oleh Imam Al-Muzani itu tidak suka adu domba, tidak berdusta, menjauhi pekerjaan yang haram, berarti pekerjaan riba ditinggalkan, jadi rentenir ditinggalkan, nipu orang ditinggalkan, gitu. Menjauhi syahwat, dan meninggalkan perkara syubhat yang lainnya. Perkara syubhat yang masih samar, masih abu-abu ya ditinggalkan. Nah, ini prinsip akidah ini 10 poin ini silakan bisa dilihat dari penjelasan para ulama berbagai madhab ya, berbagai madhab seperti dalam kitab Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani. Nah. Baik, setelah itu, nah itu tadi saya tekankan tentang memilih agama ya. Jadi kalau ikhwan memilih agama, prioritaskan itu. Nah, samping itu lagi tadi sudah disebut milih yang lemah lembut, al-wadud, dan milih yang subur, al-walud. Coba lihat hadis berikut. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang menemui Nabi SAW, ia berkata, aku benar-benar mencintai seorang wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik. Namun sayangnya, ia tidak bisa memiliki keturunan lagi, yaitu mandul. Apakah boleh aku menikahinya? Ia tidak bisa memiliki keturunan, yaitu mandul. Apakah boleh aku menikahinya? Maka beliau, itu Nabi SAW itu ketika ditemui, beliau jawab tidak boleh. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW lagi, kedua kalinya jawabannya pun sama, dilarang. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW lagi, ketiga kalinya Nabi SAW lantas bersabda, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukasirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan, karena aku sangat bangga, sangat berbangga. Karena aku sangat berbangga, sebab kalian, aku sangat berbangga ya dengan banyaknya pengikutku. Aku sangat berbangga kepada kalian ya dengan banyaknya pengikutku. Hadis riwayat Abu Daud, ya An-Nasa'i, dan hadis ini hasan. Jadi dimasukkan sini adalah al-wadud itu dan al-walud, karena setiap wanita itu kalau dia itu penyayang itu akan disenangi suami, sehingga suami ingin untuk menambah keturunan. Bila penyayang tetapi tidak bisa mendatangkan keturunan, maka tidak bisa menggapai tujuan nikah, yaitu untuk memperbanyak umat Islam dengan banyaknya keturunan. Nah, terus kalau wanita itu mandul, tidak memiliki keturunan, ini disebutkan dalam Aunil Ma'bud ya, bisa diketahui dari keadaan wanita tersebut yang tidak mengalami haid. Nah, sedangkan diketahui wanita itu punya banyak keturunan adalah dari kerabat dekatnya. Nah, di halaman yang sama dalam Aunil Ma'bud dijelaskan, mengetahui bahwasanya calon pasangan itu subur dapat diketahui dari wanita lain dari kerabatnya. Yaitu karena secara tabiat satu kerabat dan lainnya itu saling memiliki sifat yang hampir sama.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa untuk janda jelas dapat diketahui dengan dilihat dari keturunan yang ada. Janda bisa memiliki keturunan seperti sebelumnya. Sedangkan untuk gadis perawan tidak bisa dikenali seperti itu. Namun hal ini dapat diketahui dari kerabat dekatnya karena mungkin saja di antara mereka saling mewarisi sifat lahir maupun batin, begitu pula dalam hal ya banyaknya keturunan. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram. Terus juga memilih ta'aruf kriteria akhwat, memilih yang penuh kasih sayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'in raqibnal ibila salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala yatimin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah para wanita Quraisy yang solehah. Mereka sangat mengasihi anak yang masih kecil dan sangat menjaga harta suaminya. Ingat, sifatnya ini ya. Mereka punya sifat kasih sayang, senang dengan anak-anak kecil. Tuh, maka sifat wanita itu yang dicari yang penyayang. Dengan anak kecil itu dekat. Karena besok dia yang tanggung jawab untuk mengurus anak. Istri itu yang tanggung jawab mengurus anak. Terus memilih yang cantik, taat, dan dapat dipercaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khairun, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, ini maksudnya wanita yang senang, enak dipandang, ya berarti cantik, ya. Atau memang si suami senang dengan dia gitu. Ya. Kalau menyenangkan ketika dipandang, ya berarti senangnya dandannya pun di rumah, bukan di luar rumah. Dan dia menaati suami jika diperintah, manut sama suami berarti. Dan tidak menyelisih apa yang diperintahkan suami. Nah, ada juga di sini masalah memilih yang gadis atau janda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Ia menjawab, "Iya, sudah." "Yang kau nikahi gadis atau janda?" Tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menjawab, "Janda." Jadi Jabir itu menikahi janda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan, itu menikahi gadis, ya. Aku khawatir jika menikahi gadis, malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku karena saudara-saudaranya masih anak-anak gitu." Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu berarti alasanmu, ingatlah wanita itu dinikahi karena seorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, kata Nabi SAW. Kau pasti menuai keberuntungan. Maka disuruh walaupun milih janda juga silahkan, tapi milih yang bagus agamanya. Namun kalau yang dinikahi adalah janda, ya punya keutamaan berikut. Ya. Jadi kan di Nabi SAW sarankan pilih gadis ya, tapi kalau mau pilih janda itu punya keutamaan berikut ini. Jadi sebelumnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menikahi gadis ya, memerintah atau menyarankan untuk memilih gadis terlebih dahulu.
Tapi di sini tadi Jabir lebih memilih janda karena alasan tadi ya, untuk mengurus saudara-saudara perempuannya. Namun kalau ada yang menikahi janda, dia punya keutamaan. Kata Nabi SAW, asai alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang berusaha menghidupi para janda. Ini terutama yang ditinggal mati suami. Yang menghidupi para janda dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Nah, apalagi yang dinikahi adalah yang tinggal mati suami. Dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakadha. Ya. Wa syara bisababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Ya, apabila yang dinikahi ini adalah yang tinggal mati suami sehingga memiliki anak yatim. Tentu yang belum balik ya. Nah, dikatakan dalam hadis, kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk ya, dan jari tengahnya, tapi beliau regangkan antara keduanya, menunjukkan kedekatan ya, orang yang menyantuni anak yatim tadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita lihat dari tadi kriteria akhwat, sekarang kita lihat kriteria ikhwan. Tentu juga sama dengan akhwat ya, memiliki agama, manhaj dan akhlak yang baik. Terus yang kedua mempunyai kemampuan finansial. Yang ketiga lemah lembut. Yang keempat menyenangkan jika dipandang. Kemudian yang kelima di sini sekufu. Nah, di sini saya ingin tekankan sekufu juga. Nah, memilih yang baik agamanya tadi dalilnya sudah dijelaskan sebenarnya ya. Namun ada dalil juga seperti surat Al-Baqarah ayat 221, wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Walaupun orang musyrik itu menarik hatimu, pilih yang mukmin. Kemudian di sini mempunyai kemampuan ba'ah. Ingat ini para ikhwan punya kemampuan finansial. Dalam hadis disebutkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, itu kemampuan finansial ya, memiliki ba'ah ya, kemampuan finansial. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya juga ya, waktu bahas tentang ini ya, kemampuan menikah ya. Maka menikahlah. Siapa yang punya kemampuan finansial, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah pengekang syahwatnya yang menggelora. Ya, yang dimaksud ba'ah adalah kemampuan untuk berhubungan intim. Tetapi disertai dengan memenuhi nafkah terlebih dahulu. Nah, ini kata pakar mazhab Syafi'i zaman ini ya, yaitu Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha dalam penjelasannya mengenai hadis ini. Nah, Imam Nawawi rahimahullah juga memberikan keterangan berikut ini. Adapun pengertian ba'ah sendiri adalah jima atau hubungan intim. Inilah makna ba'ah secara bahasa. Namun yang dimaksud adalah mampu untuk berjima disertai dengan kemampuan memberi nafkah terlebih dahulu. Nah, siapa yang tidak mampu berjima lantaran belum mampu dari segi nafkah, hendaklah ia rajin berpuasa untuk mengekang syahwatnya yang menggelora. Gejolak maninya bisa ditahan dengan rajin berpuasa sunnah seperti itu. Itulah maksud hadis yang dikemukakan di atas. Hadis tersebut ditujukan kepada para pemuda yang syahwatnya sudah menggelora tapi belum mampu untuk memberi nafkah. Nah, kemudian ikhwan juga dipilih yang bagus akhlak dan lemah lembut. Ya, dia bagus akhlak dan lemah lembut. Ini tahu dari mana ya? Ini kan dapat diketahui dari orang-orang sekitar. Tadi juga sama seperti si wanita tadi penuh kasih sayang. Tahu dari mana ya? Orang-orang sekitar, keluarganya, ya nanti teman-temannya gitu.
Itu bisa diketahui. Nanti di proses ta'aruf di Biro Jodoh Rumah Isra juga bisa diketahui seperti itu. Ya. Nah, Nabi SAW itu pernah menyarankan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha untuk menikah dengan Usama dibanding dengan dua laki-laki yang telah melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Coba lihat, beliau berkata kepada Fatimah berikut ini, "Amma Abu Jaham fala yadau asahu an atikihi wa amma Muawiyah tu fa'su'lukun lama lalahu inki Usama ibn Zaid fakarihtuhu summa qala iki Usama panakahtu faja'alallahu fi khairan wa tabattu bihi." Abu Jaham itu biasa memukul istri, sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak punya banyak harta. Nikahlah saya dengan Usama bin Zaid. Fatimah berkata, aku awalnya enggan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, nikahlah dengan Usama. Akhirnya aku milih menikah dengan Usama. Lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan, aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut. Nah, coba lihat di sini ya. Nabi SAW tidak sarankan dengan yang kasar seperti Abu Jam tadi, biasa memukul istri loh. Fala yadau asahu an atikihi, yaitu dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, berarti sering memukul istri. Ya, tidak meletakkan tongkatnya, tongkatnya dari pundaknya. Ini sering KDRT nih. Kasar banget. Kemudian kalau Muawiyah, fasu'ulukun, ini kan janda, Fatimah binti Qais sudah punya pengalaman. Nabi SAW tidak sarankan dengan Muawiyah karena mungkin kebutuhan si Fatimah lebih. Ini tetap disuruh nikah dengan siapa? Nikah dengan Usama. Nah, akhirnya berbahagia. Mungkin orang-orang cemburu kalau melihat pernikahan ya Fatimah binti Qais dan ya Usama bin Zaid. Kemudian laki-laki juga yang dipilih itu menyenangkan jika dipandang. Jangan sampai terjadi kisah seperti berikut ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, jadi istri Sabit bin Qais bin Syammas pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata pada beliau SAW, ya Rasulullah, aku tidaklah menjelekkan agama dan akhlak Sabit. Suami namanya Sabit. Namun aku cuma khawatir jadi kufur saja. Coba lihat sampai dikatakan kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu kembalikanlah kebun miliknya. Istrinya menjawab, iya kalau begitu. Ya. Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut pada Sabit. Beliau SAW pun memerintah pada Sabit. Akhirnya mereka berdua berpisah. Coba lihat di sini, ada yang tidak ia sukai yaitu pada parasnya, sehingga bisa membuat istri Sabit ini kufur gitu. Maka dia gugat cerai. Dari Shuraih bin Hani, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW jika beliau masuki rumahnya? Beliau menjawab, bersiwak. Nah ini ya, jadi Nabi SAW ya, jadi orang juga yang memperhatikan penampilan. Menjadi orang yang memperhatikan penampilan di hadapan istri. Jadi bukan hanya istri yang cantik di hadapan suami, suami juga demikian. Ya. Penampilannya juga diperhatikan, bukan bau asap rokok karena suka merokok. Mudah-mudahan yang ikut Biro Jodoh Rumah Isra ini pada tobat nih yang merokok nih, laki-laki. Bukan dengan bau keringat gitu ya. Ini minyak wangi, bau mulut dijaga. Seperti Nabi SAW dengan bersiwak. Kemudian di sini memilih yang sekufu. Ya, sekufu itu artinya sama atau selevel. Bisa jadi sekufu dalam hal agama, sama-sama Islam. Sekufu dalam hal nasab, sama-sama keturunan orang baik. Sekufu dalam hal harta gitu ya. Artinya sama-sama kaya. Sekufu dalam hal hurriyah, juga ada kemerdekaan, sekufu dalam hal pekerjaan, dan sekufu dalam hal terbebas dari aib atau cacat. Dan yang paling dipentingkan adalah sekufu dalam hal agama ya. Yang paling dipentingkan adalah sekufu
dalam hal agama. Ya, dalam ayat disebutkan, yaitu dalam surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang keji, yang jelek adalah untuk laki-laki yang jelek, dan laki-laki yang jelek adalah buat wanita-wanita yang jelek pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Nah, sebagian ulama menjadikan sekufu dalam harta berdalil dengan ayat. Sebagian ulama itu menjadikan sekufu juga ada dalam hal harta. Ya. Dalilnya adalah ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Ya, surat An-Nisa ayat 34. Nah, di sini disebutkan kalau ada nafkah, berarti kan ada kelebihan harta atau memiliki harta, maka ada sekufu dalam hal ini juga. Nah, ta'aruf selesai. Itu kriteria akhwat dan kriteria ikhwan ya. Tetapi yang paling penting di sini ikhwan akhwat sekalian dalam masalah agama. Ya, ini paling penting di sini dalam masalah agama. Terus setelah langkah tersebut ya melakukan nazar. Nazar untuk mantapkan. Yaitu memandang. Jika seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut. Ya, atau melakukan nazar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la yahilu lakan nisa min ba'du wala antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Surat Al-Ahzab ayat 52. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu. Meskipun kecantikannya menarik hatimu. Maksudnya kecantikan wanita yang dipinang tidak diketahui kecuali setelah yang meminang melihatnya. Maka ada hadis yang ceritakan begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW, kemudian datanglah seorang laki-laki, dia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya akan menikah dengan seorang wanita Ansar. Beliau bertanya kepadanya, apa engkau sudah melihatnya? Dia menjawab, belum. Beliau bersabda, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Pergi dan lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya di mata kaum Ansar terdapat sesuatu. Dalil yang lainnya lagi menunjukkan ada nazar di sini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Jadi dia ingin menyerahkan dirinya pada Nabi SAW agar Nabi SAW menikahinya. Kemudian Rasulullah SAW itu melihatnya ke atas dan ke bawah. Dipelototi wanita tadi. Lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, itu berarti beliau melakukan nazar. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza khataba ahadukumul mar'a faqadira ayyara minha ba'dha ma yad'uhu ilayha falyaf'al. Jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, lalu ia bisa melihat sebagian di antara apa yang menarik hatinya, maka hendaklah ia lakukan. Nah, sekarang apa yang dilihat? Nazar itu ngapain? Para ulama berbeda pendapat tentang batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika seorang wanita itu dipinang. Menurut jumhur, dibolehkan melihat sebatas wajah dan telapak tangannya, ya, tidak boleh lebih dari itu, dan ini lebih aman. Di Biro Jodoh Rumaisa juga memilih pendapat jumhur ini. Kemudian catatan, tidak cukup hanya melihat foto wanita yang akan dipinang atau melalui rekaman, ya, melalui rekaman video, karena foto dan video bisa direkayasa, bisa diedit.
Sehingga termasuk tindak pemalsuan. Adapun aturan saat nazar, tidak boleh berkholwat dua-duaan. Keduanya itu hendaknya ditemani oleh mahram, misalnya mahram wanita dari pihak laki-laki, ya. Atau setidaknya salah satu mahram wanita dari wanita yang akan dipinang, misalnya bapak si perempuan, ya. Jadi ada temani dari mahram, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kemudian yang kedua, nazar ini akan menunjukkan tanda kecocokan dan seretnya calon laki-laki pada calon perempuan. Terus yang ketiga, sudah ada dugaan kuat kalau pihak pria bersedia menikahi si wanita. Jadi memang nazar ini ada kalau sudah ada dugaan kuat, berarti mau menikahinya. Ta'arufnya sudah mantap di situ. Ya, ta'arufnya sudah mantap. Terus yang keempat, tidak boleh menyentuh si wanita yang akan dipinang. Karena status wanita tersebut masih wanita asing. Ingat, ini wanita bukan mahram. Ya. Ini masih wanita asing, bukan mahram ya. Ini masih wanita asing. Terus yang kelima, jika mungkin kan melihat sebelum meminang itu lebih baik. Jadi makanya nazar ini kalau di biro jodoh rumah itu sebelum meminang. Karena bisa jadi pihak laki-laki akan menolak jika ia baru melihat si wanita ketika khitbah. Lalu akhirnya menyakiti pihak wanita, bahkan pihak keluarganya. Kemudian yang keenam, dibolehkan berbicara dan bertanya kepada si wanita sesuai batasan-batasan syariat. Boleh saat nazar bertanya-tanya itu boleh. Terus yang ketujuh, tidak boleh bertemu wanita yang sudah dipinang berulang kali. Besok datang lagi, malam mingguan lagi, enggak. Ini harus segera menikah dong. Terus yang kedelapan, tidak dibolehkan pergi berdua tanpa mahram walau sudah meminang. Lalu yang terakhir, wanita yang dipinang boleh melihat laki-laki juga. Bukan hanya laki-laki melihat perempuan. Hukumnya sama ya. Karena wanita pun butuh tertarik kepada laki-laki. Bahkan si wanita lebih layak diberi kesempatan untuk melihat calon pasangannya. Karena pihak laki-laki kan saja menceraikan istri yang tidak disukainya. Sementara si wanita kan sulit. Maka baiknya ya dia lihat juga wanita ini melihat laki-laki. Nah, kenapa sampai syariat memerintahkan laki-laki yang melihat wanita? Karena laki-laki itu selalu tampak. Sedangkan wanita yang sering di rumah, maka disuruh lihat perempuannya. Karena perempuan itu kebanyakan di rumah. Maka ada istilah nazar. Terus, para ulama berbeda pendapat tentang batasan anggota badan laki-laki yang meminang yang boleh dilihat oleh wanita yang dipinangnya. Pendapat yang benar, si wanita tidak diharamkan melihat dari wajah dan telapak tangannya karena aurat laki-laki itu antara pusar hingga lutut. Wallahu alam. Besok insya Allah kita lanjut bahasan meminang sampai nanti menikah. Ya, meminang sampai nanti menikah insya Allah. Mohon maaf ini hampir 1 jam ya saya bicara sore ini. Baik, Bunda Liski. Ya, Ustaz. Iya. Siang, Ustaz. Gampang atau sulit ini di sana nih? Lumayan gampang sulit. Gampang tapi sulit. Tadi kita bahas ta'aruf sampai nazar. Sudah lengkap tuh. Sudah lihat pembahasan akidah dan manhajnya kan? Mantap ya? Iya. Komplit. Nah. Itu tidak diragukan lagi. Berarti kita siap menerima pertanyaan dulu. Mas Hanif siap. Dari Muhammad Suprayitno duluan itu. Iya, Ustaz. Ini kemarin sudah... Maaf, saya sambil ngetah ya ini. Iya, sudah pernah bertanya. Gak apa-apa, Ustaz? Iya, dia dari tadi mau nanya terus tuh. Gak apa-apa, buka lah. Ya udah, silakan Mas Muhammad Suprayitno. Bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif suaranya kecil ya kamu itu. Halo, cek. Sepertinya... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 100% ganti ya. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya semoga Ustaz dan tim dan semua umat muslim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Bertanya tentang ini Ustaz, kan kalau saya di kajian kan diajarkan seperti ini Ustaz, kalau kita itu sebagai memilih pasangan, kita melihat fisik dulu, baru melihat agamanya agar kita tidak terkesan menolak agamanya gitu Ustaz. Nah, itu menurut Ustaz bagaimana Ustaz ya? Karena kemarin saya sempat mendengar kajian
yang kedua ya Ustaz ya, hari kedua. Karena ketika pengalaman biro jodoh sebelumnya katanya ketika laki-laki yang cuman melihat berkali-kali wajahnya perempuan ntar dikiranya cuman main-main saja gitu Ustaz. Padahal kan kita maksud di sini bukan, mungkin beberapa kali menolak itu mungkin belum cocok gitu Ustaz. Apakah nanti seperti itu akan selalu dianggap main-main gitu Ustaz? Padahal kan kita Ya untuk ini menjaga, ya. ya gimana Ustaz? Ya ya. Ini biar Bunda aja yang jawab antum ini. Ini Bunda lebih pengalaman. Bunda, ayo. Dengar nggak pertanyaannya? Bunda? Sinyal mungkin ya. Halo, Bunda. Keluar Ustadz. Out. Iya, out. Aduh, udah itu ini. Jadi ya, Mas Muhammad, jadi memang prioritasnya tetap standarnya itu agama. Walaupun memang memilih cantiknya, tapi kan kalau di proses biro jodoh kan gini. Sebelum nazar itu kan sudah, kan kita ini bukan dikenalkan oleh ini mesin ya. Yang perhatikan jodohmu itu yang cocok nanti itu nanti manusia gitu loh. Ibu-ibu nanti tahu nih, Mas Muhammad ini cocoknya dengan akhwat ini. Lihat face-nya, mereka lihat gitu loh. Mereka tahu mana yang face-nya, oh ini cocok, ini putih sama-sama putih ini gitu loh. Jadi kita ada perankan manusia di situ. Ya. Jadi kalau seandainya di proses nazar kok mundur terus diajukan 10 kok mundur semua. Nah, ini ada masalah di antum berarti. Kalau bolak-balik mundur terus. Karena sudah dilihat oleh manusia, beda kalau mesin yang lihat ya. Paham ini Mas Muhammad? Nah, coba Bunda Rizky lebih jelaskan lagi coba. Bunda. Halo. Halo, Bunda Rizky, apa sudah terhubung kembali? Siap. Ya. Okay. Tadi gimana? Mas Muhammad itu dia tanya, kan kita prioritaskan memang kalau laki-laki kan lihat ya, wajahnya. Sinyalnya hilang-hilang. Kan laki-laki itu lihat wajahnya dulu. Ya. Bunda jelas suaranya? Iya. Jelas. Dan laki-laki kan lihat wajahnya dulu, nggih. Itu. Gimana kalau dia itu kurang sreknya berkali-kali ditawarkan beberapa perempuan itu nggak srek lihat wajahnya gitu, ini kurang pas lagi. Nah, gimana sikap dari Biro Jodoh mengatasi seperti itu? Iya, kalau memang sudah ditawarkan berkali-kali dan memang menolak, memang bukan salahnya tim, salahnya ada di ikhwan tersebut yang memang entah apa yang dia cari seperti apa, kita tim juga udah kesulitan kalau seperti itu. Siapa tahu Mas Muhammad pingin yang ya selera dia, Bunda mungkin nggak tahu selera dia gitu loh. Gimana kalau dibilang kayak gitu? Bunda? Iya, tapi iya, halo. Ya. Jadi sepertinya kesulitan sinyal. Sinyal ini kayak nih. Sinyalku. Lantai 5. Iya. Bunda? Dengar tadi? Iya, siap. Sinyal saya hilang. Wah, sore ini ramai sekali nih. Oh iya, daripada hari kemarin 500 lebih biasanya. Halo. 500 kurang. Halo Bunda. Halo. Bunda, halo, suaranya jelas saya ya, ini? siap Ustadz. Ya, jelas banget. Lanjutkan yang tadi Bunda. Bunda mau bicara apa tadi? Oke. Halo? Artinya ketika Ihwan sudah ditawarkan banyak data akhwat, selalu ditolak, gak cocok lagi dari sisi wajah, gak cocok dari wajahnya gitu. Iya, halo, bisa diterima suara saya? Bisa, lanjut.
Jadi yang bermasalah itu bukan di timnya, tim juga kesulitan kalau harus nurutin satu ikhwan itu harus mintanya yang sampai sesuai banget yang diinginkan gitu kan. Karena tim juga nanganin peserta kan ribuan gitu. Kalau satu ikhwan harus diturutin apa maunya sehingga sempurna ya kita kesulitan gitu. Seperti apa yang dimauin di BJR ini nggak ngasih yang sempurna loh, tapi ngasih yang terbaik. Seperti itu. Gini Bunda, jenengan itu cocokan wajah itu gimana coba? Itu aja deh kasih tahu rahasianya di Mas Muhammad itu. Oh, cocokkan wajah itu jelas banget. Kita sangat-sangat berpengalaman masalah itu ya. Ketika foto dengan foto, kadang Ikhwan ini belum milih, tim yang milihkan itu sudah cocok karena kita yang paham sekali wajah ini cocok dengan wajah siapa gitu. Jadi nggak ada yang dipilihkan secara nggak sekufu, nggak seimbang, yang jomplang itu nggak ada. Jadi betul-betul dicarikan, oh ini cocoknya dengan ini cocoknya dengan ini gitu. Kita keserasian itu yang kita udah paham sekali gitu, Tat. Karena dari pengalaman berarti. Iya betul, betul Ustaz. Dari gitu, pengalaman. Izin melanjutkan boleh Ustaz? Mas Muhammad? Iya silakan. Jadi sebenarnya saya kemarin tuh kan mendengarkan ya hari kedua kalau nggak salah Bunda bilang seperti ini Ustaz, kalau ini biasanya kalau laki-laki ini cuma minta foto, minta foto berkali-kali nanti akan ditandain. Nah, di situ saya sedikit ada trauma tentang perkataan itu. Maksudnya, kalau nggak salah saya kan pernah baca tentang biro jodoh. Ini Ustaz yang dulu ada kasus tentang mengaku-ngaku tentang muridnya Ustaz Syafiq ya Ustaz ya. Nah, saya takutnya ketika kita menolak sesuatu foto ketika minta 1, 2, 3 kali, takutnya dikiranya kita main-main gitu. Takutnya sebenarnya kita nolaknya dengan maksud baik, maksudnya memang benar-benar nggak cocok. Takutnya justru malah takutnya ditandain ini orang hanya main-main, takutnya cuman di save fotonya dan cuman dibuat yang aneh-aneh gitu. Cuman memang saya menyadari sih memang ada plus minus ya. Mungkin ketika laki-laki yang baik akan seperti itu, tapi ketika yang laki-laki buruk akan menjadi dampak jelek juga dengan amanah foto yang diberikan ke biro jodoh. Itu gimana ya, Ustaz? Jadi sebenarnya itu tadi kan sudah kita ini kan, yang cocokkan tuh manusia loh ini. Jadi bukan Mas Muhammad tuh lihat foto langsung. Kita kan orang lihat dulu ya. Saya lihat Mas Muhammad cocok dengan perempuan ini. Kalau saya bilang itu nggak cocok, ya mungkin Mas Muhammad juga nggak cocok gitu loh. Kita punya feel di situ. Gitu. Jadi Bunda ini bukan main acak-acak aja gitu loh. Ini kalau sudahlah sama ini aja, nggak mungkin kamu dipaksa dengan yang face-nya nggak pas dengan kamu, itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekali. Karena kita juga punya pasangan masing-masing. Anak-anak kita juga ada pasangan masing-masing yang sesuai dengan kriteria yang dimauin gitu. Gitu. Jadi ibaratnya itu bunda-bunda ini nganggap peserta itu seperti anaknya sendiri, sehingga mereka tidak tega kalau dijodohkan nggak pas gitu loh. Betul sekali. Nggak mungkin dia pas sama Mas Muhammad mau nikah sama perempuan ini, nggak mungkin gitu ya, paham ya? Nah, mungkin yang ini alhamdulillah saya sudah dapat pencerahan. Boleh nanya satu lagi Ustaz, tentang yang ketiga? Ya silakan. Gini Ustaz, sebelumnya saya pernah minta ke walinya seorang akhwat gitu ya, berkenaan dengan materi ini banget Ustaz, itu tentang sekufu. Nah, alhamdulillah kemarin saya dituntun sama salah satu ustadz juga di Jember, juga. Jadi saya harus datang langsung ke walinya. Qadarullah walinya sudah jatuh ke kakaknya, ayahnya sudah meninggal. Nah, ternyata ketika saya langsung ke walinya, meskipun kami berdua yang akhwat itu sama-sama mau, ternyata beliau mempunyai syarat yang tinggi gitu, misalnya yang minta yang seperti itu yang hafal Al-Quran dengan akhlak yang baik, intinya agamanya yang sama gitu Ustaz. Akhirnya saya nanya lagi kepada Ustaz
apakah ini ditolak gitu. Bilangnya sih nggak ditolak karena Anda nggak sekufu. Terus saya bilang sebenarnya kita itu mencari jodoh itu yang agamanya lebih baik atau yang sekufu aja gitu loh. Apakah orang yang baru hijrah yang kayak kita ini nggak pantas mendapatkan orang yang lebih baik gitu. Nah, Ustaz. nah ini Contohnya seperti ini, ini Ustaz. tergantung orang tuanya nanti. Nih, terus jawabannya seperti ini, terus Ustaz. Cukup bagimu nasihat Rasulullah bahwa mencarilah jodoh yang lebih baik agamanya. Jadi nggak usah pedulikan orang lain bilang katanya kamu tuh sebenarnya ditolak dengan diberikan syarat-syarat yang tinggi yang nggak mungkin kamu dapat seperti itu. Jadi saya bingung sebenarnya, Ustaz. Benar seperti itu atau kita memang diperbolehkan mencari yang agamanya lebih baik karena bilangnya kamu masih pantas kok mendapatkan perempuan yang lebih baik agamanya daripada kamu yang kamu baru hijrah karena dia akan mencetak generasi muda yang dari kamu. Nah itu pendapatnya saya jadi bingung sebenarnya yang mana yang kita cari lebih baik atau yang sekufu. Kasihan dong orang-orang yang baru hijrah gini. Nah, sebenarnya ini bukan masalah di situ. Kalau dalam tuntunan Islam itu, sekufu yang dimaksudkan adalah se-Islam. Jadi, Mas Muhammad dengan sama-sama Muslim. Itu yang wajib tadi yang saya tekankan. Di sini tidak dipandang mana yang kualitas agamanya lebih dianggap sama gitu, enggak. Kalau kualitas tentu agak sulit kita samakan. Cari yang sekufu-sekufu enggak akan dapat gitu loh. Jadi itu bukan jadi syarat tadi. Tadi saya tekankan yang sekufu itu cuma dilihat dari yang paling penting itu agama itu para ulama sepakat di situ. Adapun harta, kedudukan, pekerjaan, terbebas dari aib ini tidak terlalu dijadikan syarat dibandingkan yang pertama tadi. Jadi itu yang paling penting. Itu mungkin jawaban yang tadi itu mungkin jawaban halus untuk menolak saja gitu loh. Dia ingin cari yang lain lagi. Gitu. Oh, nah. Berarti seharusnya gitu ya Mas Muhammad ya. Nah, berarti kita punya hak juga Ustaz ya mendapatkan pasangan yang lebih baik agamanya daripada kita. Iya gitu, tapi kita kan lihat keadaan kita juga. Tetap kita perhatikan keadaan kita, yang jelas gini, yang kalimat yang selalu saya ingatkan ya, pokoknya kita tidak hanya mencari, tapi harus menjadi lebih baik. Orang yang akan jadi lebih baik itu nggak akan pernah bingung gitu. Paham ya? Nah. Paham. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya berganti ke Ahwat atas nama Ibu Dewiza Syakira. Silakan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Asli saya namanya Riana Dewi ya Ustadz. Saya memang memakai nama Dewi Syakira Hijab itu nama lengkap saya. Saya mau tanya, saya kan pakai nikab. Memang belum sempurna sih, kadang lepas, kadang tidak. Tapi kalau keluar saya memakai nikab. Nah, pada saat tentunya Ikhwan itu ingin melihat wajah ya Ustadz ya. Nah itu pada saat kapan saya memperlihatkan wajah saya. Nah kedua, saya ini kan ya saya beberapa kali memang menolak itu ya Ustadz ya, karena menolaknya sebetulnya yang saya tolak juga secara finansial itu bagus ya. Cuman saya tuh cepat ilfil ya. Jadi gini, saya jodohkan. Jadi kalau misalkan maaf ya, saya kan memang ingin yang usianya lebih tua dari saya. Kalau misalkan dia bicara ini maaf ya, bicara tentang hal yang sedikit vulgar gitu, misalkan saya pikirkan dengan usia segitu enggak, saya tahu bahwa seks pernikahan itu memang penting. Saya tahu persis itu penting. Tapi menurut saya kan tidak perlu dibicarakan gitu loh ya. Jadi kalau sedikit dia bicara begitu, saya menjadi ilfil gitu loh Ustadz. Nah, itu beberapa kali saya menolak seperti itu. Ini apakah ini wajar atau bagaimana ya Ustadz ya? Seperti itu Ustadz.
Yang pertama tadi itu dan selanjutnya Maaf, saya minta tadi Bu, ya. enggak. Sebentar Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan, satu-satu. Nanti saya nggak bisa jawab gini, numpuk Iya nanti. Ustaz, maaf. Tadi dengan Bu siapa? Maaf. Nama asli saya Riana Dewi. Bu Riana Nji, sudah menikah apa belum? Saya udah pernah menikah. Sudah pernah menikah? Udah janda ya Ustaz. Suami saya meninggal. Saya udah punya anak. Baik. Yang masalah ibu apa tadi? Pertama saya Pertanyaan pertama saya kan memakai nikab ya Ustadz. Nah saat kalau misalkan saat kapan saya harus membuka nikab saya kalau ada ikhwan ingin melihat gitu loh, karena saya berpikir itu pertama. Yang kedua kadang kan ada yang ingin melihat rambut saya juga. Ya biar dijawab Ustadz dulu. Yang pertama. Sebentar Mas Andi, biarin. Lagi ngomong. Pertama kan nikab membuka nikab tuh saat kapan? Dan kedua, apakah bila ada ikhwan meminta ingin melihat rambut, apakah boleh? Karena saya beberapa kali menolak ya masalah itu dan itu gagal. Yang itu nggak boleh Bu. Iya. Nggak boleh Bu. Kita nggak izinin. Kalau yang rambut nggak boleh. Iya, itu yang saya maksud. Saya beberapa kali menolak karena ingin melihat rambut ya, seperti itu kan. Saya nggak mau gitu Ustaz. Dia terserah dia mau pakai pendapat mazhab manapun, tapi kalau di Biro Jodoh Rumah Iso nggak dibolehin. Ya alhamdulillah. Dia mau pakai dalil apapun nggak akan kita izinin sama sekali. Dari dulu itu saya sudah pegang prinsip. Saya bilang A gitu loh. Iya betul Ustaz. Mungkin ada yang melanggar protokoler dari saya gitu. Iya. Ya itu yang saya maksud. Jadi saya pun berpikir seperti itu. Kalau misalkan saya memperlihatkan rambut. Iya, lanjut. Iya. Kalau saya pun berpikir seperti itu, saat itu nggak boleh ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kapan saatnya membuka nikab gitu ya. Dan kedua. Gini, Bu Riana, sebentar Bu. Tadi yang rambut itu, jadi sebenarnya ini nanti untuk semua ya. Ikhwan juga tolong dengar ini. Wajah itu tinggal dicocokkan saja dengan ciri-ciri rambut, Bu. Ini sudah lihat wajah kan? Nah, sudah rambutnya apa? Ikal. Ya sudah dibawa ke rambutnya ikal, dicocokkan itu kan bisa. Kan orang tertarik itu dari wajah saja itu sudah cukup tuh loh. Itu kenapa saya nggak setuju kalau ada yang lebih. Kita pernah dulu punya kasus itu, ada duda sama janda juga. Ini Bunda Lis kita tahu masalahnya dulu itu. Si laki-laki itu bawa dalil macam-macam, Bu. Pokoknya gini-gini menurut mazhab ini. Nah, Bunda akhirnya marah-marah ketika itu. Nah, coba Bunda ada kasusnya kan dulu? Bunda? Bunda Liski? Ya, Ustaz. Ya, siap. Iya, Ustaz. Dulu pernah ada kasus kan yang laki-laki ngotot mau lihat ini rambut ya? Iya. Iya kan? Iya. Duda kan kayaknya dulu. Leher malah bukan rambut lagi. Leher malah. Dia pakai dalil juga. Dia keluarin dalil gitu. Terus jadi kan jawab saya bilang kalau wajahnya aja cantik masa lehernya belang atau bolong gitu, saya bilang gitu aja. Terus dia ya sudah selesai gitu. Jadi kepingin lihat lehernya apa pengen lihat wajahnya gitu. Terus iya, jadinya dia enggak jadi lihat. Nikah enggak itu? Oh, enggak ada gitu. Akhirnya ya udah nikah kok, udah nikah sekarang. Itu alhamdulillah. Duda 55. Duda 55 itu bawa dalil mau lihat nazar leher gitu. Ke Ahwat calon istrinya janda umurnya 48 aja sama 55 masih pengen nazar yang macem-macem gitu. Udah Pak nikah aja, ntar semua diliatin kok Pak, gitu kan. Udah selesai, makanya langsung nikah. Iya. Itu dia Ustaz. Gitu, kalau saya justru malah jadi ilfil. Kalau saya justru malah jadi apa ya? Jadi ilfil gitu loh. Jadi nggak srek gitu loh Ustaz. Kalau dia seperti itu gitu kan. Misalkan ingin lihat rambut. Yang tadinya saya suka malah jadi tidak suka gitu kan. Seperti itu. Iya, terlalu berlebihan gitu loh. Jadi memang mengada-ada gitu kan. Bunda sudah terapkan. Jadi Bunda sudah terapkan itu. Jadi saya cuma ngomong ini, Bunda ini nggak boleh
buka-buka kayak gitu ya sudah. Jadi protokol ini sudah jalan gitu. Langsung Gitu. Yang kedua tadi apa, Bu? si akhwatnya langsung bisa menolak tidak kan Ustadz, walaupun seandainya dia oke, ya udah nggak apa-apa, itu pun kalau udah nggak serk kan boleh menolak kan, hal seperti itu kan Ustadz. Ya itu hak ibu, ya. Ya, terus ada lagi tadi mau lanjut apa lagi, Bu? Selanjutnya ya Ustadz, tadi apa ya Ustadz, jadi lupa saya. Iya masalah itu juga. Jadi yang kedua masalah rambut. Jadi gini, saya kan ingin yang lebih tua dari saya. Saya beberapa gagal itu saya menolak gitu ya Ustadz. Yang sebetulnya mereka secara finansial juga bagus ya. Saya menolak karena saya ingin yang lebih tua, yang di atas 50. Tapi kok yang dalam pikiran saya yang usia-usia segitu kan udah wise, udah dia bijaksana kan, udah nggak memikirkan hal seperti itu, walaupun saya tahu bahwa seks pernikahan itu penting, saya tahu itu sangat penting, dan saya juga nggak istilahnya tuh ada pertanyaan yang membuat saya tuh jadi apa ya, nggak suka itu loh, jadi agak ilfis. Maaf ya, ini pertanyaan misalnya gini, masih keinginan itu masih ada nggak? Saya tuh malu untuk menjawabnya juga Ustadz loh. Jadi apakah pertanyaan seperti itu harus dijawab? Maksudnya kalau kita ingin menikah, otomatis kita kan ada keinginan dong. Tapi kan sesuatu itu kan tidak perlu diceritakan. Itu kan ya saya sih merasa malu gitu Ustadz untuk menceritakan hal seperti itu, karena saya pikir suami istri otomatis lah melakukan itu gitu loh Ustadz. Jadi nggak usah ditanyakan, maksud saya apakah itu saya boleh untuk tidak menjawab itu. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu. Nah itu maksud saya kan nggak perlu itu loh, nggak perlu dijawab itu kan malu gitu loh Ustaz. Iya. Iya betul. Bunda Liski paham tadi pertanyaannya? Iya Dad. Meskipun agak hilang sinyalnya. Ada nggak pernah yang tanya kayak gitu? Ada sih hal-hal yang kayak begitu, tapi nggak penting gitulah, nggak penting dan apa ya, nggak perlu ditanggapin gitu. Oke, siap. Gitu ya Bu Riana ya? Iya, insya Allah. Terima kasih. Ya cukup ya, baik. Berikutnya lagi Mas Hanif. Baik Ustaz. Berikutnya Ikhwan. Ya, ini lagi cari yang Ikhwan. Sepertinya banyak yang akal juga di sini. Siswanto. Nah, ini. Bapak Siswanto silahkan bisa open mikrofonnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau sudah masuk ke ta'aruf itu apa kita bisa saling melihat foto gitu atau tukeran foto apa gimana? Awal melihatnya itu dari ta'aruf atau nanti langsung dinader gitu loh. Ya, Bunda Liski jawab Bunda. Siap. Setelah lihat foto atau gimana tadi, jadi setelah Ikhwan Akhwat itu dicocokkan by system tadi, dapat kriteria itu mereka langsung diproses gitu, mereka dicocokkan dari yang sudah misalnya udah ada pilihan tadi. Nah si Ikhwan ini misalnya satu Ikhwan kok di kriterianya itu 10 akhwat cocok gitu. Nanti Ikhwan ini berhak memilih yang mana. Kemudian ditentukan memilih akhwat A misalnya. Kemudian diproseslah sama tim. Kemudian dengan kriteria yang ada itu, tanpa foto, tanpa alamat lengkap, tanpa nomor telepon, cocok nggak dengan ini, gitu kan? Oke, mantap. Kemudian diproses. Nah, dari kriteria itu kan udah kebayang, udah tinggi badannya, udah warna kulitnya, udah bentuk
warna kulit, warna rambut, kemudian berat badannya, pekerjaan, alamat pendidikan segala macam itu udah cocok, oke. Nah, baru diproses sama tim, boleh tanya jawab dan lain-lain. Kemudian di situ kalau memang ingin memantapkan diri, itu boleh lihat foto, diperlihatkan foto sesaat gitu. Melihat foto sesaat sudah, oke, mantep. Diproses lagi, masih tanya-tanya, diproses, ternyata mantep lagi. Kemudian lanjut ke nazar. Di nazar itulah baru dipertemukan video call, dengan video call, kemudian saling melihat gitu. Nah, disitulah nanti akan lebih mantap, entah mantapnya untuk lanjut atau mantapnya untuk mundur gitu. Nah, di foto memang boleh dilihat kok, pada saat proses ta'aruf itu boleh melihat fotonya. Oh, berarti saling lihat foto itu setelah keduanya diproses gitu ya, Bun. Terus Iya. kalau misalkan satu nggak cocok, nanti apa langsung dicarikan lagi atau dikasih pilihan yang lain tadi gitu? Oh, Maksudnya nggak proses segampang satu itu. ikhwan ini Satu gitu. nggak cocok, ditanya apanya yang nggak cocok. Ini Bun, masalahnya udah keluarin apa alasannya nggak cocok dengan ini gitu. Kalau kelihatannya dia banyak alasan, hanya kepingin lihat apanya gitu, kita kejar lagi gitu. Karena nanti kalau kita turutin semua ikhwan kayak gitu nanti, satu nggak cocok, kasih yang lain lagi. Yang lain lagi kayaknya masih 7 nih yang belum tak lihat, nggak bisa gitu. Jadi kita harus tahu nih alasan apa yang memang benar-benar dia nolak gitu. Itu alasannya itu benar-benar bisa kita terima, baru kita proses dengan yang lain gitu. Jadi misalnya ada ikhwan mau coba-coba, itu sangat-sangat langsung tertangkap oleh kami gitu, mana yang serius, mana yang enggak. Karena di kriteria, di CV itu betul-betul itu sekufu, sudah sekufu. Kecuali ada permasalahan-permasalahan yang memang harus dipertimbangkan matang-matang. Dan itu alasan yang jadi penolakan. Kita support banget, karena kita memang mencarikan yang betul-betul mereka mantap, masing-masing, kemudian yang benar-benar sekufu. Nah, itulah kita maunya seperti itu. Baik. Iya ya, oh ya, terima kasih Bunda. Terima kasih. Mas Hanif, cari yang awat lagi, kita sisa 2 lagi deh. Iya, ini sampai 530 Ustaz. Ramai banget. Iya. Selanjutnya Ibu Aya Anindya, silahkan bisa open mikrofonnya. Aya Anindya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Ustadz, mau tanya, gimana kalau kan tadi kita harus satu kufu ya, Ustadz, dan satu kufu itu kan dari berbagai macam aspek ya. Nah, dan gimana kalau misalkan satu kufunya, maksudnya kufu kita dengan orang tua itu berbeda. Kalau kita inginkan yang pertama itu masalah agamanya gitu kan, tapi kalau orang tua mungkin lebih ke masalah duniawinya ya gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Masih apa ya? Berbeda gitu. Maksudnya masalah kufu ini masih bertentangan gitu Ustadz. Nah, itu nanti yang disamakan dengan orang tua gitu. Kalau orang tua biasanya nanti akan jadi kompromi masing-masing. Kadang nanti orang tua ikuti anak, kadang anak ikuti orang tua, tergantung diskusi mereka gitu. Ini masalah komunikasi saja dengan orang tua. Sebetulnya maksudnya dari sekarang juga sudah dikomunikasikan ya Ustaz. Maksudnya kalau saya lebih mementingkan untuk urusan agama lah gitu. Tapi ya orang tua masih yang ya itu aja nggak cukup gitu, dengan agama aja. Apa ya, maksudnya banyak yang hidupnya kurang mapan dan lain sebagainya gitu. Dan juga masalah ta'aruf ini kan belum familiar di keluarga saya gitu. Jadi katanya ya jadi mereka lebih apa ya, lebih menyarankan untuk istilah dengan pacaran gitu ya Ustadz ya. Jadi ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung gitu istilahnya Ustadz. gitu Ustadz. Jadi saya sudah coba kasih pengertian sih gitu, tapi memang belum ketemu yang betul-betul apa ya, betul-betul sampai klop banget, kita benar-benar satu visi gitu dengan orang tua gitu. Ini Mbak Aya berarti jomblo ya, belum pernah menikah ya? Belum Ustadz. Nah, ini tinggal masalah komunikasi yang tadi saya bilang. Insya Allah masih bisa diatur kok.
Masih bisa ya Mbak Ustadz Aya ya? Mbak Aya tinggal di mana? Saya di Bandung Ustadz. Insya Allah di Bandung tuh banyak yang juga daftar, nanti bisa dicocokkan dengan itu kalau memang orang tua pingin sama-sama satu Bandung. Amin, mudah-mudahan. Bismillah Ustadz. Iya, insya Allah. Insya Allah Ini nggak ya. usah khawatir, nanti akan dibantu insya Allah. Itu masalah Ya. komunikasi saja. Iya, ya makasih banyak Ustadz. Jazakumullah khair. Iya, berikutnya lagi Mas Hanif. Akhwat lagi Mas Hanif, akhwat lagi. Oh, siap Ustaz. Dari yang dari tadi. Silahkan Ibu Yayah Nur Hidayah, bisa open mikrofonnya. Naam Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas kesempatannya untuknya. Afwan izin bertanya. Jadi Ana itu lagi proses ya mungkin. Nah, tapi Ana itu jadi dikenalin Ustaz. Jadi tuanya sendiri. Ikhwan ini itu udah kenal salaf, tapi baru kenal aplikasikannya banget atau belum kenal banget gitu, baru saja. Nah, Ikhwan ini itu mana? Tapi bahwa Ikhwan ini itu merasa minder dari sisi agamanya, nggak siap kalau misalnya nikah dalam waktu cepat. Nah, jadi kayak butuh waktu untuk setahun untuk nabung. Nah, seperti itu. Kemudian, dari pihak orang tuanya itu meminta anak tuh, ibarat kata tuh, tapi kita tuh tetap komunikasi kayak gitu. Nah, tapi itu pacaran kan Ustadz kalau kayak gitu. Itu pacaran terselubung namanya. Itu TTM namanya, Mbak. TTM ya Ustadz ya? Iya, teman tapi mesra. Astagfirullahaladzim. Iya kan Mas Hanif? Nah, iya tapi kami apa namanya? Nggak tahu. Kami itu enggak, ya maksudnya secara ini enggak yang enggak berhalwat gitu. Jadi Apa gimana ya? Orang tuanya tuh kadang tuh kayak buat lebih dekat gitu loh. Jadi kayak pendekatan mungkin makan bareng, tapi makan barengnya kayak nggak berdua, kayak sama keluarga gitu. Di satu sisi tuh anak galau juga itu, Ustaz, kan dosa. iya, nanti Jalanin gitu, anak kayak galau gitu. habis itu suruh dijemput, jalan berdua, nanti pergi ke kafe bareng gitu kan. Kan lama-lama bisa kayak begitu. Jadi gimana ya Ustaz solusinya? Solusinya, kalau memang agak terlalu lama, jaga hubungan, jangan terlalu dekat kayak begitu. Kadang tuh anak gak enak gitu loh, deket banget sama orang tua. Jadi kayak gimana ya? Gitu. Iya, tahu sih. Ya tapi ya hubungannya harus dijaga. Kalau enggak di-cut dulu sementara, tapi ya agak risiko juga nanti masalahnya hubungan keluarga ini. Di-cut dulu sementara. Iya, setahun itu menurut Ana itu waktu yang Kalau saya itu saya nggak tahan dulu kalau saya gitu. di masa muda seperti Mbak Yaya ini, saya tuh nggak bisa gitu. Saya bilang besok gitu loh. Nggak bisa kayak gitu. Fitnahnya luar biasa tuh. Godaannya luar biasa. Iya, udah ngerasa gitu. Baik. Jadi gini aja ya Ustadz, maksudnya mungkin Ana ngomong aja. Iya. Kalau misalnya memang nanti sudah siap untuk benar-benar siap dari sisi agama dan finansial semuanya, silahkan jika memang bisa sama orang lain gitu. Iya. Bisa jadi bukan dia jodohnya juga kan? Iya. Siapa tahu dapat yang lebih baik ya gitu. Masya Allah. Iya.
Gitu ya? Nah itu saat ini kayak udah kebawa ke perasaan nih, jadi kayak takutnya mikir ya, bro. Iya. Pokoknya jangan TTM deh. Itu lama-lama baper itu nanti. Iya, baper nanti udah. Yang Ya jomblo udah aja deh tahu Ustaz. nih. Iya. Baik, sudah ya. Ustaz, syukron jazakallahu khair Ustaz. Mas Hanif sebentar, ini ada Pak Adak Tangerang Selatan nih. Saya angkat dulu, dia minta tadi nih. Ini terakhir nih. Iya. Ada ini banyak sekali yang nanya, ya Allah. Silakan Pak Adak. Dibuka open mic, silakan. Ada Tangerang Selatan? Halo. Siapa Ustaz? Oh, Bu Ada, Bu, Ibu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, salah. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, bagaimana kita itu bersikap pertengahan terkait dengan begini. Jadi kemarin itu pernah sekali nyoba untuk ta'aruf. Nah, cuman entah kenapa ada rasa nggak srek, tapi khawatir nolak karena kalau ditolak takut ternyata dia orangnya, tapi kalau maju juga ragu-ragu gitu Ustadz. Namun alhamdulillah pada akhirnya Allah jauhkan sih. Cuman kalau misalnya ke depan ketemu situasi seperti itu lagi, itu gimana cara kita untuk mengambil keputusan biar enggak terkesan kena was-was atau gimana gitu Ustadz. Sama Ya yang nolak-nolak kedua, aja gitu, karena kan belum ada hubungan. nah, jadi kalau misalnya ada ragu langsung tolak aja gitu ya Ustadz. Iya, maaf saya tidak bisa lanjut gitu aja. Alasan saya gini, masih ada keraguan. Jujur aja daripada PHP gitu. Nah Ustadz. Tahu Sama PHP pertanyaan maksudnya kedua boleh, Ustadz? tahu PHP ya? Pemberi harapan palsu. Iya, nggak kasih jawaban, akhirnya ditunggu-tunggu. Ternyata dia nikah sama orang lain. Kan sakit banget tuh. Nah Ustadz. Iya. Sama pertanyaan kedua boleh Ustadz? Iya. Misalnya gini, secara akhlak sih, misalnya ada seseorang itu baik gitu, cuman interaksinya dengan Al-Quran mungkin beliau mungkin mengatakan sebisanya, semampunya untuk merutinkan baca Al-Quran. Iya. Nah, apakah misalnya saya salah kalau misalnya gini, kalau misalnya akhlak seseorang baik kan harusnya dia itu pasti akan rutin sama Al-Quran dalam sehari itu gitu. Apakah kesimpulan saya itu salah? Soalnya salah. Nanti yang ini jangan ditargetkan dulu. Itu masih bisa berubah. Iya. Gitu, nah. Nanti misalnya akhlaknya dulu kan, nanti ketika nikah kan dia lihat istri yang masa rajin, saya nggak rajin sih. Gitu. Istrinya ikut kajian terus kok saya cuma kayak gini aja, akan berubah juga tuh. Karena yang penting dia wajib dulu, wajib sholat 5 waktu berjamaah, rutin ikut kajian. Nah itu wajib dulu tuh dia penuhi. Ustaz. Jazakumullahu jannah Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Baik, demikian Mas Andi, biar kita cukupkan dulu, masih ada waktu besok lagi, dan malam ini yang sesi kedua yang belum bisa. Makasih Bunda ya. Ustadz. Iya, di sini agak hujan ini mau sudah mati lampu nih. Ya, mudah-mudahan malam lancar nih malam. Mudah-mudahan ada sinyal ya. Tidak ada gangguan. Amin. Mudah-mudahan nggak ada sinyal. Mudah-mudahan ada sinyal, bukan nggak ada sinyal. Baik, demikian ya, Mas Andi. Makasih Bunda dan rekan-rekan semua. Insyaallah besok lagi di hari keempat ya, besok hari Senin ya. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dimudahkan untuk dapat jodoh yang terbaik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.